Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pengendapan dalam KSP. Di sini kita bisa mengetahui apakah dari suatu reaksi pencampuran dapat terbentuk suatu endapan sebagai hasil reaksi tersebut. Nah, kapan sih suatu zat bisa dikatakan mengendap? Ingat, suatu zat dikatakan mengendap atau mengalami pengendapan saat larutan yang digunakan untuk melarutkan sudah lewat jenuh. Jadi, semisal kita mencampurkan larutan A dan B. Nah, jika salah satu larutan tersebut sudah lewat jenuh, maka nantinya hasil pencampuran tersebut akan berbentuk endapan. Penggambarannya sudah ada di dalam video KSP yang pertama kali Ibu share kepada kalian. Kalau kalian praktikum langsung, pasti kalian bisa mengamati secara langsung bagaimana suatu pengendapan bisa terjadi atau bagaimana bentuk larutan yang sudah lewat jenuh. Namun, kalau di pelajaran kita bisa mengetahui kapan terjadinya endapan pada suatu larutan dengan cara membandingkan hasil kali ion atau yang disebut Ki-C dengan hasil kali kelarutan atau KSP-nya. Perbandingannya ada 3. Yang pertama, jika Ki-C nilainya lebih kecil daripada KSP, berarti hasil produknya belum mengendap atau tidak ada endapan karena larutannya belum jenuh. Nah, kalau nilai Ki-C-nya sama dengan nilai KSP, maka larutan tersebut tepat jenuh atau disebut batas kelarutan. Nah, tapi kalau Ki-C-nya sudah lebih besar nilainya daripada KSP-nya, maka larutan tersebut bisa membentuk suatu endapan karena larutan tersebut sudah lewat jenuh. Agar lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Jika KSP dari CaOH 2 kali yang terbentuk adalah 8 dikali 10 pangkat min 6, apakah ada endapan CaOH 2 yang akan terbentuk? Nah, berarti di sini larutan yang dicampurkan adalah larutan CaCl2 dengan larutan NaOH dan akan membentuk suatu zat yaitu CaOH 2 kali. Namun, kita bisa mencari tahu apakah CaOH 2 kali yang terbentuk itu berupa larutan atau endapan. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksi ionisasi masing-masing senyawa. Kenapa buat reaksi ionisasi? Karena kita akan menghitung nilai Ki-C atau hasil kali ionnya. Nah, untuk reaksi yang pertama adalah dari senyawa CaCl2 yang menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Lalu yang kedua, kita buat reaksi ionisasi dari NaOH yang menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, kemudian kita hitung masing-masing konsentrasi atau kelarutannya. Nah, untuk menghitung konsentrasi, rumusnya adalah M dikali V per V total. Nah, itu kurang ya rumusnya, nanti kalian bisa tambahkan masing-masing. Nah, ini adalah rumus cepat untuk menghitung konsentrasi atau molaritas. M dikali V itu sebenarnya adalah untuk menghitung mol. Nah, dibagi dengan volume total, berarti sama aja rumus mol dibagi volume itu akan kembali menjadi molaritas. Jadi kalian di sini bisa gunakan untuk menghitung konsentrasi atau molaritas dengan rumus M dikali V per V total. Untuk CaCl2, molaritasnya yang ada di soal tadi 0,2 molar. Maka kalian masukkan molaritasnya 0,2. Dikalikan dengan V, V itu volume dari CaCl2. Yang ada di soal adalah 10 ml. Maka kalian tuliskan 10. Per volume total. Volume total adalah jumlah seluruh volume yang ada di larutan yang kita gunakan. Nah, karena tadi larutan CaCl2 10 ml dan larutan NaOH juga 10 ml, maka total semua larutan yang digunakan adalah 20 ml. Maka dari itu, Ibu tuliskan di situ per 20. 0,2 dikali 10 per 20 hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, berarti untuk ion Ca2+ dan 2Cl- masing-masing memiliki konsentrasi 0,1 molar. Rumus yang sama kita gunakan untuk NaOH.
Nah, rumusnya masih M kali V per V total. Karena molaritas NaOH yang digunakan adalah 0,02 molar, maka yang dituliskan adalah 0,02 dikali 10 dari volume NaOH per 20 ml dari volume seluruh larutan yang digunakan. Setelah dihitung, hasilnya menjadi 0,01 molar, itu untuk konsentrasi masing-masing ion Na+ dan OH-. Coba kalian perhatikan, kenapa ion Ca2+ dan ion OH- Ibu beri tanda merah? Karena kita akan menghitung nilai Qc dari CaOH 2 kali yang merupakan produk dari hasil reaksi CaCl2 ditambah NaOH. Nah, berarti kita hanya butuh ion Ca2+ dari CaCl2 dan ion OH- dari NaOH untuk membentuk CaOH 2 kali. Agar lebih paham, maka kalian harus buat reaksi ionisasi terlebih dahulu dari CaOH 2 kali, yaitu Ca2+ ditambah 2OH-. Terlihat kan, yang kita butuhkan hanya ion Ca2+ dan ion OH-. Nah, Ca2+ berarti kita bisa buat tagar kelarutannya, yaitu Ca2+ di dalam kurung. Lalu, karena terionisasi menjadi 2OH-, maka dari itu kita buat OH- yang di dalam kurung itu dipangkatkan dengan 2. Kenapa dipangkatkan dengan 2? Karena di depan ion OH- ada angka 2, karena CaOH 2 kali. Maka dari itu dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk mengisi nilai ion-ionnya, kalian isi dengan nilai molaritas yang sudah kalian hitung yang pertama tadi. Untuk Ca2+ adalah 0,1 molar dan untuk OH- itu 0,01 molar. Maka nilai molaritas tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing ionnya. Nah, setelah dihitung didapatlah Qc atau hasil kali ion-ion dari CaOH 2 kali adalah 10⁻⁵. Nah, jika kalian sudah mendapatkan nilai Qc-nya, kalian bisa bandingkan nilai Qc yang kalian dapat dengan nilai Ksp yang ada di soal. Qc yang kita dapat adalah 10⁻⁵, sedangkan Ksp yang ada di soal adalah 8 kali 10⁻⁶. Nah, di sini bisa kita lihat nilai Qc-nya lebih besar daripada nilai Ksp-nya. Kesimpulannya, nilai Qc lebih besar daripada Ksp, berarti larutan tersebut sudah lewat jenuh. Itu tandanya zat CaOH 2 kali yang terbentuk akan berupa suatu endapan. Jadi, campuran dua larutan tersebut bukan menghasilkan larutan, tetapi menghasilkan suatu endapan. Endapan yang terbentuk adalah endapan CaOH 2 kali. Mari kita perhatikan soal nomor 2. Dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali dan HCl dengan konsentrasi masing-masing 0,05 molar. Berarti ada larutan yang dicampurkan antara PbNO3 2 kali dengan HCl. Coba analisis, dapatkah terbentuk endapan PbCl2 dalam larutan tersebut? Nah, Ksp-nya adalah 6,25 dikali 10⁻⁵. Langkah pertama masih sama ya, buat reaksi ionisasi dari masing-masing senyawa yang dicampurkan. Berarti kita buat reaksi ionisasi dari PbNO3 2 kali, yaitu Pb2+ ditambah 2NO3-. Nah, lalu reaksi ionisasi dari HCl, yaitu H+ ditambah Cl-. Nah, karena tidak ada keterangan volume, berarti kalian bisa gunakan molaritas yang ada di soal langsung untuk menghitung nilai Qc-nya. Lagi-lagi, untuk menghitung nilai Qc sama seperti menghitung nilai Ksp, yaitu mengalihkan hasil kali ionnya lalu dipangkatkan jika ada koefisien di depan ionnya. Nah, untuk yang PbCl2 yang terbentuk berarti diionisasi menjadi Pb2+ dan 2Cl-. Berarti yang kita gunakan adalah konsentrasi dari ion Pb2+ dan konsentrasi dari ion Cl-. Lalu kalian tinggal masukkan nilai konsentrasi yang tadi nilainya sama, yaitu 0,05 untuk Pb2+ dan 0,05 juga untuk Cl-. Tapi karena
Cl-nya ada 2, yaitu 2 Cl-, maka dipangkatkan dengan 2, sesuai dengan koefisien ion tersebut. Nah, setelah dihitung, dikalikan, maka hasil Ki-C yang didapat adalah 1,25 dikali 10 pangkat min 4. Setelah didapatkan nilai Ki-C, maka bandingkan nilai Ki-C tersebut dengan nilai KSP yang ada di soal. Ki-C yang kita dapat adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan KSP yang ada di soal adalah 6,25 kali 10 pangkat min 5. Semakin besar pangkat negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Maka dari itu di sini Ki-C lebih besar daripada KSP. Kesimpulannya, jika nilai Ki-C lebih besar daripada KSP, maka larutan tersebut berarti sudah lewat jenuh. Artinya, peristiwa pencampuran tersebut akan menyebabkan terbentuknya endapan, yaitu endapan PbCl2. Sekarang, waktunya kalian berlatih melalui PR berikut ini. Dalam 500 ml larutan PbNO3 2 kali yang memiliki molaritas 10 pangkat min 3, ditambahkan larutan 1 liter NaI 10 pangkat min 2 molar. Jika terbentuk suatu senyawa PbI2 dengan KSP 6 kali 10 pangkat min 9, kalian harus cari tahu akankah terbentuk suatu endapan. Ingat, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksi ionisasi dari masing-masing senyawa. Lalu, pakai rumus yang M dikali V per V total untuk menghitung molaritas dari masing-masing ionnya. Baru setelah itu, kalian buat reaksi ionisasi dari senyawa yang terbentuk, yaitu PbI2, yang akan kita hitung nilai Ki-C-nya. Nah, untuk menghitung nilai Ki-C, kalian bisa masukkan nilai molaritas yang sebelumnya sudah kalian hitung dari masing-masing senyawa. Terakhir, kalian bandingkan nilai Ki-C yang kalian dapatkan dengan nilai KSP yang ada di soal. Simpulkan apakah terjadi suatu endapan atau tidak. Untuk soal nomor 2, dalam 50 ml larutan PbCl2 terkandung sebanyak 0,2207 gram PbCl2. Nah, berarti di sini kalian sudah bisa langsung menghitung nilai molaritasnya dan langsung masukkan ke nilai Ki-C-nya tanpa perlu kalian buat reaksi ionisasi terlebih dahulu. Jika KSP PbCl2 yang terbentuk adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4, apakah PbCl2 yang terbentuk berupa endapan? Ini kalian hanya tinggal menghitung molaritas dengan rumus massa per mR dikali 1000 per volume. Setelah kalian dapatkan nilai molaritasnya, langsung saja kalian buat persamaan Ki-C-nya dengan masing-masing ion dari PbCl2. Lalu setelah Ki-C-nya didapat, bandingkan dengan nilai KSP-nya. Dan tentukan apakah terjadi endapan atau tidak. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa kalian hubungi Ibu di nomor WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.